Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pekan kemarin Pak Sofyan sudah menjelaskan tentang menganalisis unsur-unsur hadis. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, Pak Sofyan akan menjelaskan kembali tentang menganalisis unsur-unsur hadis. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sanad dan matan. Yang kedua, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Yang ketiga, membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Memahami hadis dengan baik penting agar kita bisa mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keterampilan penting adalah menganalisis unsur-unsur hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis berasal dari kata hadisa yang berarti perkataan, ucapan, berita, atau sesuatu yang baru. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa qauli, perkataan, fi'li, perbuatan, takriri, persetujuan, sifat khuluqiyah, akhlak, sifat khalqiyah, fisik. Unsur-unsur hadis. Dalam menganalisis sebuah hadis, terdapat 4 unsur penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah sanad. Sanad, rangkaian perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matan itu adalah isi atau teks hadis yang disampaikan. Rawi, individu atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian at-takhrij, penelusuran hadis ke dalam kitab-kitab sumber aslinya. Baik, untuk penjelasan unsur-unsur hadis, yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada orang yang membukukannya. Sanad berfungsi untuk menjamin keaslian dan kekuatan hadis. Yang kedua, matan. Matan adalah isi atau kandungan hadis. Matan berisi pesan, ajaran, atau hukum yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi harus dikenal memiliki sifat adil, yaitu berakhlak mulia, dobit, yaitu kuat hafalannya atau terpercaya dalam catatan. Yang keempat, at-takhrij. Takhrij adalah proses menelusuri letak hadis dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Contoh hadis dan analisisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahu al-Bukhari Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, analisis unsur-unsur hadis. Sanad Abu Hurairah kepada para tabi'in sampai kepada Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan matan, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Rawi Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. At-Takhrij itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis paling sahih. Kemudian langkah-langkah menganalisis hadis. Yang pertama, membaca hadis dalam teks Arab dan terjemahannya. Yang kedua, mengenali sanad, yaitu dengan cara menelusuri jalur perawi. Yang ketiga, memahami matan, yaitu menganalisis makna teks hadis. Yang keempat, mengenal rawi, siapa yang meriwayatkan hadis itu. Yang kelima, melakukan takhrij, yaitu mencari hadis dalam kitab-kitab sumber. Yang keenam, menilai kesahihan, yaitu apakah hadis sahih, hasan, atau dhaif berdasarkan sanad dan matannya. Kemudian yang selanjutnya, penting menganalisis hadis. Kenapa harus menganalisis hadis? Yang pertama di sini untuk menjaga keaslian ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengetahui hadis yang bisa dijadikan pegangan hidup. Dan yang ketiga, membentengi diri dari hadis palsu atau maudhu. Dalam sebuah hadis, ada 4 unsur dalam hadis beserta pengertiannya dan analisis unsur-unsur hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baiklah teman-teman, bisa diambil kesimpulan dalam materi kali ini, yaitu menganalisis unsur-unsur hadis adalah keterampilan penting agar kita dapat memahami, mengamalkan, dan menjaga keaslian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memahami sanad, matan, rawi, dan takhrij. Kita akan mampu membedakan hadis sahih dari yang lemah serta mengamalkan Islam dengan lebih benar dan yakin. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.